اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وانور هذا الحبيب أعنلت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحاضرا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجه بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أقربوا يا أهل المثاني فغزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فاق في الحسن ثمرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصاد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي واهدنا نجاة سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya ceramah agama kepada Kiai Haji Muhammad Nur Khotib Tholib kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak sobong suara na bu, ketondu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabil karim wa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail, Iqra'ul Qur'an fa innahu jaa'a yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Sadatina al-fudhal a'izza an-nujaba, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, bil khusus Sayyidil Walid Al-Karim Ibil Karim Kiai Haji Mustafa Hilmi Al-Hafidh, saya senantiasa abdi namul ja'aki. Terhormat Sayyidil Walid Kiai Haji Ahyad Syakir, juga Kiai Haji Wasil Hifdi, saya juga Badan Kalmul Ja'aki, para abna dari Sayyidil Walid almarhum almafullah Kiai Haji Zubaidi Mudzakkiri dan Nyai Hajjah Ni'matul Hamidah, ketika Agus Rosyikhi Thaqif sareng Agus Azmi Banjuken, Agus Hamadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kusyairi, yang alhamdulillah beten kaula armasa bunga tentona kedua almarhumain Sayyidil Walid Kiai Zubaidi dan Nyai Ni'matul Hamidah malam hari mangken begitu bahagia karena lembaga pendidikan yang beliau wariskan kepada putranya bisa diteruskan dan bahkan makmur dengan lantunan ayat Al-Quran yang sekaligus melawari mangken putra-putri kita sampun hatam juz 30 diberikan penghargaan di wisuda, diberikan apresiasi agar anak-anak kita terus bersemangat untuk menghafalkan tidak hanya juz 30 tapi mudah-mudahan bisa sampai 30 juz. Allahumma terus tak terus bu. Makanya panjenengan sedaja kudu doaki juga niki cek gun pasrah bongkoan ka Gus Hamadi. Doaki karena reng sepo ka dinto doa namantih, doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa nareng sepo deka anak katia doa nabi deka umat tak tolak sareng Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kaum perempuan reng bini kadinto doa luar biasa. Dimen beda Raja Fir'aun oning iki pangke ka emam ya. Raja Fir'aun kadinto seorang raja yang sangat luar biasa jahat. Kenapa? Karena dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi katanya. Sehingga dia tidak kepingin ada pesaing. Maka membuat kebijakan siapa di antara orang perempuan yang hamil nikah esareen. Ka'ama bedereng hamil. Esareen deki mon lahirah ternyata berjenis kelamin laki-laki. Epakon mateen dibunuh. Kenapa? Takut nanti kalau besar jadi pesaingnya Fir'aun laknatullah alaih. Dan itu sudah berlaku. Ketika hal Kak Dinto diberlakukan, kebijakan Kak Dinto, Bunda Nabi Musa alaihissalam melahirkan seorang bayi yang mungil, yang sangat tampan, beraroma harum. Tapi karena ibunya Nabi Musa Gadinto takok kalau nanti ketahuan dari Raja Fir'aun atau para pejabatnya, maka
beliau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Oning ilham ini. Bini ilham saya jual jangan kasa. Ilham itu petunjuk dari Allah. Dari Allah agar si bayi tersebut dimasukkan ke kotak. Kemudian dalam kotak itu dihanyutkan ke sungai Nil. Ternyata atas kuasa Allah kotak Kadinto akhirnya menepi, mengkir pas di belakang istana Raja Fir'aun. Yang waktu itu Siti Asiyah, Rajina Fir'aun yang salihah Kadinto sedang berada di tepi sungai. Karena oning beda kotak saya mengkir langsung pontut. Ternyata di dalamnya ada bayi mungil yang sangat tampan dan sangat bersih dan beraroma harum, yang kemudian dia minta kepada Fir'aun untuk tidak dibunuh. Maka sejak itu orang laki-laki Kadinto sejahat apapun mun kata bareng bini ini pun takluk ampun iki. Fir'aun Kadinto jahat luar biasa, kerengan luar biasa. Tapi ketika istrinya minta agar bayi yang ditemukan Kadinto tidak dibunuh, maka luluh iki termasuk sang ngocak Kadinto nikah. Mun nyata pentas ngae mulai ada pak compok bentak ada enggak ajam kocenan. Para hadirin berjaki, itulah yang kemudian terjadi. Akhirnya karena Nabi Musa alaihissalam kecil dirawat oleh seorang ibu yang salihah, maka Nabi Musa menjadi seorang nabi. Ternyata jadi atau tidaknya anak kita tergantung dari ibunah. Milena kanjeng Nabi Kadinto, para hadirin, di akhir hayatah ada 3 hal yang dipesankan. Yang pertama adalah as-salah apa jeng jaga apa jengah. Makan malam hari mangken kita memperingati Isra dan Mi'raj sekaligus memperingati perintah kewajiban sholat. Yang kedua adalah an-nisa. Banyak ring bini di akhir zaman jadi korban kekerasan, korban pembegalan, korban pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Maka ring bini kau tu jaga. Karena siapapun kita terlahir dari seorang perempuan. Mon punya bagus, insya Allah deki selahir adalah anak-anak yang baik. Tapi sebaliknya menabi punya tak bagus, maka tidak ada yang bisa kita harapkan akan lahir anak-anak yang juga tidak baik. Na'udzubillah. Karena orang bini Kadinto dibuna Allah, nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Sebagus apapun kita punya benih, kalau kita tanam di ladang yang tandus, ladang yang buruk, maka tidak bisa yang bisa kita harapkan kecuali nanti akan kering, kerontang dan tidak akan berbuah. Begitulah perempuan sama Rasulullah harus dijaga. Tore jaga potra nasib ini, aurat tak jaga, akhlak tak jaga. Menabi keluar dari compo etanya, entar demah bensapah kangkui apa. Jangan dibiarkan saja mereka. Glamor Kadinto banyak nang anak praben elang sampai seminggu dan kadang oleh sebulan termotor. Tak tahu lah beda esen nah. Nikah glamor kantor sabung ini sabung piyiten nah pada bayi sehingga tak jaga benteng sepona nikah. Para hadirin sareng berjaki, juga Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang saya hormati, kepada segenap wali santri baik madrasah diniyah maupun TPQ, pondok pesantren Al-Qushairi yang kesemuanya saya hormati juga, tamanya anak-anak yang telah diwisuda, saya berikan selamat. Kalian adalah dianggap sebagai keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dabuna Kanjeng Nabi, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang seahli maca Al-Quran Kadinto adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berpunya keluarga, Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi Allah punya keluarga. Pasirah ahlul Quran. Makanya kudu bangga panjenengan. Dan kadang mon reng glamor Kadinto kun di tretan jadi kepala desa pi aduh, cek sombong ah, kapi kabele. Arubah Pak Lora arubah tang penakan ruah.
Seteti kadus ruah tang sepopo ruah dari banggan nah kapi bentai tadi setanya bentai engki lah. Orang yang ahli baca Al-Quran tidak hanya keluarga kepala desa, tidak hanya keluarga presiden, tapi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak bangga anak kita yang ahli baca Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Melana orang yang tua sendi anak ahli baca Al-Quran, maka bagi orang sepona kadinto bekal parengin tajan min nurin yaumal qiyamah adwa'u min nuri syamsi, akan diberikan mahkota dari cahaya yang terangnya, yang sinarnya melebihi daripada pancaran sinar matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa a'tahuma hullatain la qimata lahuma. Dan besok di hari kiamat orang sepuluh karito disampaikan dikasih mahkota dari cahaya disukai Allah Subhanahu wa taala karena dia anak sepen terbaca Al-Qur'an. Orang sepuluh karito juga yang parengen hullah karito pakaian yang sangat indah di surga, yang tidak punya nilai, yang tidak ternilai, sobung pending nah, sobung nilai nah, dari larang nah, dari bagus pakaian kadinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya panjenengan kau tu bangga. Cik namanya pun keluarganya Allah. Semakin kita saja punya anak ikut karnaval, sampai ngabi jutaan lagi. Pas Allah di keluarga akan dinampakkan di hadapan ala ru'usyuhud, di hadapan orang-orang yang menyaksikannya, tentu akan diberikan pakaian orang tuanya, pakaian yang berharga luar biasa. Diberikan mahkota. Nikah yang sepo menabi indi anak apal maca Al-Qur'an. Makanya kudu bangga. Dan kadang gak dinto nikah monreng glemor gak dinto, masya Allah anak hafal Quran juz 30 sudah hafal dari An-Naba sampai An-Nas pun hafal. Tarik urunan pun bulan ada, padahal bapak nari rokon pun surya sehari sepak kan segemi ebu TPK kun majer 20.000 sebulan ya, sampai double sampai 5 bulan beda mak banyak datang orangnya sampai kacompo lagi pecel lah tore mata bangga kau tuna bangga Allah dia beri penghormatan seperti itu. Melana para terjaki kita merasa berbahagia melawan mangken setiap betul kalau ini ngeter kan kiberang supaya betul kau lah Gus Hilmi kadinta adalah orang supaya betul kau lah juga, tapi karena Gus Hamadi kadinta pun memberikan waktu kipon apa boleh buat pon berdenanggi ki mon saya pon dun tak saya buang dan sebagainya mon kelancengen ki pon potong tibi mon korang tambah tibi dan tapi pon Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah para termujaki tete alhamdulillah tore panjenengan pas semangat gila sareng Pak Lora atau yang mewakili disemangati kita agar kita terus baca Al-Quran. Karena orang baca Al-Quran kan itu masya Allah. Napa boleh beda coba panjenengan. Al-baitul ladzi yuqra'u fil Quran katsirun khairuhu wa qalilun syarruhu. Rumah yang dibacakan Al-Quran banyak kebaikannya dan sedikit kejelekannya. Compok menabi baca Al-Quran maka banyak kebagusnah dan sekuni kecubaanah. Dan sebaliknya wal baitul ladzi la yuqra fil Quran katsirun syarruhu wa qalilun khairuhu. Compok montai baca Al-Quran banyak kecubaanah. Pada masuk kapi sebab cuba kadinto. Tuyul wangkuang grandong pun pada masuk kapi. Karena tak baca Al-Quran katsirun syarruhu wa qalilun khairuhu. Sekuni kebagusnah. Nikah diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kata Rasulullah, makanya Quran kak itu masya Allah ini panjenengan mohon beda orang sobung omor kak dinto pun juga kita bacakan Al-Quran seneng. Malah kaji Nabi adebu inna ajallama yu'ta alal amwat qiraatul Quran. Sesungguhnya sesuatu yang paling agung yang bisa kita hadiahkan ke atas orang yang sudah meninggal adalah bacaan Al-Quran. Kenapa mereka sangat bahagia mendapatkan pahala daripada Al-Quran?
Karena dapur kanjeng Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu asyru hasanatin. Siapa na orang maca sehuruf dari Al-Qur'an tibin oleh 10 kebagusan. Satu huruf. La aku la alif lam mim harfun. Engkau tak ngoca alif lam satu huruf, enggak, dapur kanjeng Nabi. Fa innal alifa harfun wal lam harfun wal mim harf. Yang aku katakan adalah alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi anak kita ketika membaca alif lam mim, maka berarti telah huruf. Mentelah huruf, satu huruf 10 kebaikan, berarti oleh telah puluh kebagusan. Masya Allah, luar biasa. Lemon pas Al-Quran hatamaki, pas kenapa jumlahnya kebagusan yang kita peroleh. Dan itu kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Luar biasa, ampun. Masya Allah, tradisinya Allah yarham Kiai Haji Hasan Abdillah guru kita, nikah setiap haul, apakah haul Syaikhul Qadir Jailani, apakah haulnya walidnya beliau Mbah Sepuh Kiai Ahmad Kusyairi, itu selalu sebelum zuhur ada khutbah Quran kita hadiahkan kepada almarhum. Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membahagiakan orang yang sudah wafat adalah hadiah bacaan Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu dapat 10 kebaikan. Nikah mon semacah tak oning ka i'rabah. Lemon oning ka tarkibah, ka susunanna. Oning ka artena. Maka satu huruf dapat 70 kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh petong polo kebagusan satu huruf nikah. Jadi mon telah huruf oleh 210 sobung nikah kenceren kati orang maca Al-Quran. Melana toreh cek sampai beda anak-anak kita tidak baca Al-Quran. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Bahkan kanjeng Nabi ada dalam setengah hadis, addibu auladakum bihubbi salati khisal. Didiklah anak-anak kalian untuk mencintai 3 hal. Yang pertama hubbi nabiyih, hubbi nabiyikum. Yang pertama cinta terhadap nabi kalian. Ajari anak-anak kalian untuk cinta kepada nabi kalian. Kenapa harus cinta kepada Rasulullah? Karena kalau kita cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada saudara kita yang mungkin kita banggakan, cinta kepada pejabat, mereka mungkin hanya bisa menolong kita hanya di dunia saja. Itunya saos. Nanti di akhirat orang sepok kita tidak akan bisa menolong kita. Anak kita yang kita banggakan gak bisa menolong kita. Yang bisa menolong adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah harus kita cintai. Karena beliaulah kita mengetahui bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kasih pertama. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Cinta terhadap ahli baitnya Rasulullah. Senang dekat keluarga Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dakwah karinto yang pertama kali mendapatkan dakwah ajakan beribadah adalah keluarga dimin. Sehingga kita tahu bagaimana tata cara sholat, ya karena dari keluarga karinto. Oh ternyata Kanjeng Nabi mau nabajan kasih nikah. Diawali dengan takbir, pada maca fatihana, pada rukuk dan i'tidal, pada sujud, dan dari akhiri dengan salam. Tentu keluarga Rasulullah adalah orang yang pertama kali mendapatkan dakwah yang diajak oleh Rasulullah untuk melaksanakan syariat agama. Maka kita harus cinta sama keluarga Nabi. Kemudian yang ketiga, wa hubbi qiraatil Quran. Ajari anak kalian untuk cinta baca Al-Quran. Nikah pesan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Quran sebagai pelita. Karena orang karinto dalam kehidupan menemui jalan yang gelap, maka Al-Quranlah yang akan menunjukkan jalan yang benar. Quranlah yang akan menerangi jalan yang lurus. Allahumma shalli ala Muhammad. Para termujaki nikah Al-Quran. Yang kedua, malam aremangken kita memperingati perintah sholat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapah Gus Hamadi di samping juga wisuda Al-Quran,
Wisuda Khatmil Quran juga memperingati Isra dan Mi'raj. Karena beliau tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar. Jangankan kita, Allah tibikar itu merasa kagum. Apa buktinya? Allah dalam menerangkan tentang Isra diawali dengan kata tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Jadi tasbih karinto kita ucapkan ketika melihat keajaiban. Oning langit begitu terhampar lebar, luas, tanpa ada tiang, tapi tak sampai amblek. Subhanallah. Tiap areh muncar, cukone pondus sarang nelayan. Ribuan ton tiap hari diambil, sobung senebar. Tapi tidak pernah habis sampai areh mangken. Subhanallah. Likulli ujubatin subhanallah. Setiap kita melihat kekaguman, kita baca subhanallah. Maka Allah juga begitu. Merasa kagum melihat peristiwa kadinto. Dengan diawali dengan kata tasbih. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekadima perjalanan kadinto adalah perjalanan yang super cepat. Yang bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan thumma aruddu minal ars qabla ayyabdal fars. Jadi artinya thumma aruddu minal ars, lalu aku kembalikan Muhammad dari arasy Allah qabla ayyabdal farshu, sebelum lemeknya gadinto dingin. Artinya kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini kan namanya Isra, perjalanan malam. Lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arasy Allah Subhanahu wa taala, lah kembali lagi ke Makkah, ke Masjidil Haram. Nikah lama saya tempatkan kanjeng Nabi kita celep kian. Enggak boleh nikah montoju bagi. Halo. Bagi odi. Majan malam jenak ko empen nikah. Enggak boleh montoju kati nikah, diki mon bulan ngale mesti anga. Le nikah kanjeng Nabi tempat tojun gadinto, tinggal ben kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, abeli pole kita celep kian. Berarti begitu cepatnya luar biasa. Sehingga betul kasa banyak orang yang tak percaya. Mun kanjeng Nabi gadinto sudah melakukan Isra dan Mi'raj. Apalagi kata Rasulullah di sana sempat mengimami para malaikat di Baitul Ma'mur. Bahkan diperlihatkan neraka dan surga. Dan seterusnya. Nikah diceritakan sama Rasulullah, ternyata banyak orang yang enggak percaya. Kenapa? Enggak masuk akal. Memang Isra dan Mi'raj kadinto kalau kita nilai dengan akal memang enggak masuk akal. Engki semangkan kadinto bae dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dikata Palestina. Oh, ini Palestina dengan. Dari Kacangan ke Timur, depak Kacer ke Timur Skuni, depak Pon Glemor. Nikah perjalanan darat bayi dari Masjidil Haram ke Masjidil ke Palestina kadinto selama 1 bulan lebih. Menabi nompak onta. Lalu nikah kanjeng Nabi matur jaya pun semalam depak kalangi kion. Toron pole mak sampai tak sampai celep tempat tojun kadinto. Jadi banyak orang yang tak percaya aja. Akhirnya mereka berbondong sama Abu Bakar. Berbondong-bondong datang Rabu ke telemah Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, panjenengan kadinto adalah temannya Rasulullah yang paling dekat, dan jenengan adalah orang yang pertama kali iman sama Rasulullah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semangkin panjenengan tak bakal percaya. Beda apa? Kanjeng Nabi nikah cerita gila waktu subuh. Dari macan. Caepon malam kadinto entar ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Naik sampai nembus langit kapeng petok, sampai ngimami di Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur ngamimin para malaikat, kemudian ke Mustawa sampai ke Arasy Allah, papagi dekat Allah abali poleh tak sampai subuh. Kan gila Muhammad nikah cewek. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau itu memang kata Muhammad, mau baca jeriyah debunan Nabi Muhammad, jak kuningnya jeriyah, lebih dari jeriyah kau percaya aja. Masya Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar sampai dijuluki As-Siddiq. Kenapa? As-Siddiq artinya orang yang paling percaya sama Rasul, percaya dekat peristiwa Isra dan Mi'raj.
Jadi Priamsari Kadinto membawa membawa apa namanya pangkat dan julukan kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, orang yang paling percaya terhadap peristiwa Kadinto. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, tentu hal Kadinto bukan hal yang mustahil. Kenapa? Allah ini kadebuna subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan waktu malam. Jadi Allah sama jalan Kadinto. Halo. Panjenengan oning bilis tinggi. Bilis niki menabi ajalan dari kantor kasa, paling setengah jam. Entar kason kasa iki. Gelar nika beda bilis norok beten kaulah. Masuk sak beten kaulah dari Glamour entar ka Kalibaru entar kantor. Boleh merengaki kalau mulai dari panjenengan putra panjenengan gila penampilan pertama, penampilan kedua sampai pada wisuda segala macam. Mari nika beten kaulah diki lastare pleman buleka Glamour. Dari Gelap berangkat sampai Bulu Pleman sekitar 2 jam. Pastor sok bilis Kadinto. Cerita ka kancana. Kancah apa? Engkau ki bro dari Kalibaru. Bila mangkat taban? Ibu Gelap Malaysia. Dapat Kalibaru, gila ban ria ya. Bagila dak remah. Ongkuan kau ria. Engkau tahu Gelap pada acara wisuda, bahkan pada penampilan anak TPK pertama dan kedua, pada solawat nah, pada pengaji nah, ducem kau di sarwa. Lepas kata ban bila, Gelap Malaysia malah dapat ria. Iya kau tak mangkat TV kau norok Gusmu. Gusmu numpak mobil ya bener kan gih. Mau mangkat TV kita ada Pak, bisa sebulan bisa setahun kan nggak nikah. Pohon gempang boleh nggak nikah? Amin orang jam ini. Semakin jam senapa? Semakin kalau beluk lebih telur jam. Kalau 11 sama manggi. Mohon kau 11 kali itu nikah pandoman ajaran TV. Ajaran TV. Deki entar ke 11 boleh. Senapa jam? 12 jam. Mari nikah kalau 12. Deki kalau setong. Deki boleh kalau 2. Kalau telur laku kalau 5. Laku boleh kalau sanga. Laku boleh kalau 10. Baru kalau 11. 12 jam baru nyampe kalau 11. Karena ajaran TV pon-pon ben-beten kaula langsung poter. Ada lah. Dapat boleh kalau 11. Iki. Poter ben bule. Karena tak ada TV, bule semoter. Ada tak sampai semenit. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nikah adalah salah satu di antara betapa wajibnya sholat Kadinto. Kedudukan sholat Kadinto memang berbeda dengan kewajiban ibadah selain. Mohon ibadah selain Allah Kadinto hanya cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan. Enggi pada perintah pasah ya Jibril kabarkan Muhammad pada debu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun umpama. Dari semua ibadah Kadinto semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Makanya Jibril Kadinto bertugas menyampaikan wahyu. Kecuali sholat Kadinto tidak melalui perantara. Kenapa? Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah bedanya panggilan dengan undangan. Mun beten kaula iundang sareng Gus Hamadi engki umpama otaba bola yonceng sareng Pak Lora. Mun kun oncengan boleh saya wakil tak panapa. Boleh tak datang pun juga ada sanksi. Bentak bakal tanya aki ben Pak Lora cek undangan banyak saya onceng kan ki undangan umum. Tapi menabi panggilan beten kalau panggil sareng Pak Kapolsek umpama. Ini kata oleh bagai laki. Betapa pentingnya itu panggilan. Beten kalau kau tu datang tibi. Begitulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan kendaraan dari surga namanya Burak. Masya Allah luar biasa. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala perintah ngelaksanaki salat seket bekto. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan likul sidyutra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi Rasulullah Kadinto diperintah oleh Allah salat 5 waktu tapi asalnya 50 waktu. Jadi saya bekto Kadinto sareng Kanjeng Nabi etrema bae. Sila Kanjeng Nabi tak bengal. Ngenyang iki naber tak bengal.
Mohon panjenengan biasa nabar kan ki. Tak tabar kanjeng Nabi kan itu. Akhirnya kepanggil sang Nabi Musa. Dari Muhammad yang ki beten oleh perintah. Berapa Muhammad salat seket bekto. Terima ketinapa. Muhammad be'en bisa cong. Umat be'en ruah sebeda kacer ruah. Sebeda kali baru ruah. Sebeda kacangan ruah kan nisr Muhammad. Sahabatnya dua Muhammad. Di masa ini kadang ala kau ngarek Muhammad ya Allah. Ki buru mangkat ngarek lah surah bejeng boleh kita marek. Ibu-ibu asasa berkombel kita marek apa jeng boleh. Atana kita masak apa jeng boleh. Setengah jam sekalian Muhammad nisr. Minta berkeringanan Muhammad. Abali dekat Allah. Apa Muhammad engki umat betul kau tak kuat guste. Darmah minta perkeringanan. Ialah luangin lemak ben kok. Abali ke Nabi Musa. Karena berapa Muhammad karena 45. Aduh Muhammad 45 Muhammad. Secara semalam marwah 4 lekor jam Muhammad. Lemon 45 kali kan setengah jam sekalian Muhammad. Ya Allah ni ser umat Nabi Muhammad kebe anak kita marilah apa jeng boleh. Minta boleh Muhammad. Lo ni kan pas akhirnya libelian sampai sangang kali. Sampai akhirnya tinggal 5 bekte 5 kali. Lah tinggal 5 waktu kadinto akhirnya Allah debu. Hei Muhammad, tolong 5 ria celuangin poli cong ya. Sapana orang dari Ba'na dan umat Ba'na ngelakonin 5 kali. 5 bekto dalam sehari semalam, maka kencerna ben sengkok cong tak eluangin pole. Tetap parengen seket bekto manja abil hasanah falahu asyru amthaliha. Sapana orang dari umat Ba'na ngelakon setong kebagusan, maka sengkok bakal abali 10 kebagusan. Kita sholat duhur sekalian kencerna pada ngelakonin 10 sholat. Allahumma abajang asar sekalian pada ngelakonin 10 sebajang sholat asar. Abajang maghrib sekalian pada 10 kalih abajang mah. Jadi mau sehari semalam 5 kalih pada ben ngelakonin kencerna tapi nikah kencerna pada ngelakonin 50 kalih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nikah. Seneng tak seneng panjenengan? Panjenengan umpama iki boleh di sepeda motor. Sepeda motor anyar tahun 2024 Honda Vario. Beten kaula Honda Vario kadinto melena 20 juta. Kayak bungkus sarung plastik. Panjenengan mestena terro panjenengan di sepeda kadi nikah. Maka beten kula karena terro sinir ni serka panjenengan makle bisa nompain Honda Vario juga maka jual ke panjenengan. Ngereng Bu. Miliki kadinto, kandi kadinto, sepeda motor kadinto. Boh, boleh tak kuat Gus. Mon 20 juta tak kuat. Punten panjenengan tak usah malah 20 juta. Cukup majer 7. Kira-kira panjenengan ada sepeda motor senilai 20 juta hanya suruh bayar 2 juta. Seneng tak seneng? Beli tak beli? Malah senapa panjenengan? 10 biki. Penakan nah. Emban nah, melaki kapi 2 jutaan gunan. Barang nilainya 20 juta, yang suruh bayar hanya 2 juta. Alhamdulillah. Kita tuh seneng panjenengan. Makanya mana orang sedang ngelakoni kali itu berarti seneng. Kau tuh seneng panjenengan iki, masya Allah. Sholat kita tuh juga. Parengan panjenengan seket bektoh, tapi saya kelakukan 5 bektoh. Parengan kenceran seket bektoh, saya kelakukan 5 bek. Alhamdulillah. Lah nikah adalah anugerah. Ini adalah hadiah dari Allah kepada kita. Hadiah nikah. Jangan merasa menjadi beban sholat kadinto. Masya Allah. Melana sholat kadinto dari pentingnya sampai ke Nabi panggil sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ale ummata kapika andi dan bisa ngelakonin. Napa boleh kun 5 bektoh. 5 bektoh baik tak ganggu terhadap pekerjaan kita. Sholat subuh kita bajana alaqah kelempak apa jeng subuh. Alaqah panjenengan dari kol 6 sampai kol 12 lesobon. Makan siang kita sholat duhur. Kita mari kelakuan tambah boleh sampai pokok lempak abajang asar. Kan tak ganggu nih kan. Mari nikah pas abajang maghrib memasuki waktu malam. Kita asaren abajang isya kade. Alhamdulillah. Makanya orang seabajang kali itu ada berkanjeng Nabi ketika orang semandi 5 kali. Ya dan compon beda sungai yang begitu mengalir deras dan jernih airnya pas panjenengan nyapur kak sa 5 kali panjenengan mandi sungai sebersih kadinto
kira-kira beda kotoran senempel ke badan panjenengan? Beda kotoran kira-kira? Sobung. Begitulah orang yang sholat. Orang yang sholat 5 kali dalam sehari seperti orang yang mandi di depan rumahnya ada sungai yang jernih. Tentu tidak akan satu pun ada kotoran yang nempel sedikit pun. Maka artinya mon orang ini kabajeng 5 kali sebagai sehari semalam, maka dipin akan sepora dosa-dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nikah pertama. Yang kedua, salat Kak dinto para hadirin, yang pertama kali nanti di hari kiamat etanya sareng Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah tentang salat kita. Ana apa mak salat? Engki karena penting. Enggak panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon panjenengan melek sepeda motor, saya tanya ki pertama kali napa? Tauna? Punten. Aceta? Punten. Napa? Saya tanya ki sorat ta. Nggih. Boleh di sepeda motor anyar. Anyar 2024. Jual ka panjenengan. Panjenengan tanya, "Ka mas sorat aku sobung." Beungal melek kira-kira? Tak kira beungal. Berarti ini kata resmi nggih. Boleh jual tanah ke panjenengan. Maka pertama kali saya panjenengan saya tanya, dekat betul kalau napa? Sertifikat. Betul kalau jual tanah 10 hektar, tanya aki ben semeleh. Kamu sertifikat aku sobung. Bengal meleh kira-kira panjenengan. Tak kira bengal, berarti tak resmi nih kan. Jangan-jangan miliknya orang dijual kan nggak nih kan? Barang kecoan dan segala macam. Itulah pentingnya surat kadinto yang pertama kali tanya sama jenengan adalah tentang surat-suratnya. Maka kita pun nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah tentang sholat kita. Maka natura jaga sholat tinggi. Gelak dari Pak Lora apa Serah? Panjenengan ini di kepala dusun. Oh Kesra, Pak Kesra nih kamu paham akhir tutup tahun. Saudara Pak Lora Pak Kon, Pak Kesra, panjenengan tuli laporan. Maka laporan Kak Dinto kan penting karena tanya lagi sekarang Pak Lora. Maka Pak Kesra Kak Dinto tentona kudu membuat laporan yang serba hati-hati. Kudu ngasih ungguan. Jak ben seromben. Kenapa? Deki teliti sekarang Pak Lora Kak Dinto. Karena tanya lagi, saya tanya lagi deki laporna kan nggak nih kan? Lah deki mau oleh nak agarem nih pas ru keburu. Ada bersetai catet. Bersetat nang sepon ngawur dan segala macam, tangkele ngawur dan segala macam. Tolak deki sareng Pak Lora. Apa laporan apa ya mak gunda iya. Coba keburu agar apa. Lah kita juga begitu. Karena sholat yang ditanya pertama kali, maka kita harus hati-hati dalam melaksanakannya. Jangan sampai ben seromben. Engki, beda apa aja, masya Allah. Cek cepet tah. Beda Blitar kan itu. Abajang terapi ben isya, kun petang menit. Ada yang nggak cocok aja man. Pas dia remah. Ibarat orang yang kebeli laporan tak perakaruan tak bisa ibaca laporan nikah. Karena tolak ben Pak Lora engki. Mon Pak Kesra Karinto suruh laporan ternyata laporna ben seromben oleh nak gerep tentona bakal etolak. Maka laporan harus dijaga dengan baik, harus digarap dengan cara dikerjakan dengan cara yang baik. Begitulah kalau kita laporan sama Allah Subhanahu wa taala, salat itu kita cek sampai ru keburu, enggi. Para hadirin, Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ini pernah ada Bu. Inna aswa as-sarakah alladhi yusriku fi salatih. Alladhi yasriku fi salatih. Aswa as-sarakah, cobaan maling alladhi yasriku fi salatih. Ya jadi orang sing ngecok waktu salat. Para sahabat kan itu tercengang. Bah, akana haduna yasriku fi salat ya Rasulullah. Napa beda di antara kami yang mencuri waktu salat? Masa orang abajang beda orang abajang ngecok? Mapa beda Kanjeng Nabi? Debuna ajunan ngecok saya paling coba ya orang saya ngecok waktu abajang. Napa beda Kanjeng Nabi? Orang abajang pas ngecok napa beda? Kanjeng Nabi jawab, "Na'am iya. Alladzi lam yatimmu ruku'ahu wala sujudah." Ya jadi orang saya tak nyampurna lagi sujud ben ruku'an. Rukun keburu. Masya Allah, tak ada tumakninan. Nah, ruangnya mana orang yang ngecok solat, orang yang ngecok tumakninan solat. Melana toreh pa bagus solat tah.
Bahkan kata Rasulullah, sallu salata muwaddi'in. Apa jang beun katia salata orang saya berpisah, orang yang melakukan perpisahan. Anggap salat nikah adalah salat terakhir saya, karena nanti saya sudah tidak ada. Jadi teman orang kadinto nganggep salat yang dilakukan adalah salat yang terakhir, laporan yang terbaik. Maka tentunya dia harus melakukan laporan yang terbaik, salat yang terbagus. Kenapa? Ini adalah salat saya yang terakhir, salat perpisahan. Nikah sampai ke sini kakak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah sekapeng 2. Padahal nikah dikit 15 nikah. Malah kelengar kepir. Halo. Halo. Kimereng ki? Berarti menosab aja nih. Nomor telok tentang kedudukan sholat, bahwa sholat ini adalah ra'sul ibadah. Abajang itu adalah kepala dari semua ibadah. Betapa pentingnya kepala kita, sehingga kita orang yang berkendara sepeda motor sama Pak Polisi wajib kita jaga kepala kita dengan pakai helm. Iki, helm ini kan cetak napa toot? Toot napa cetak napa bengkong? Cetak iki. Kenapa? Karena semua saraf yang penting itu di sini. Kita bisa melihat saraf apa cetak. Kita bisa meker, ya, bisa meker, bisa engak, deka cicilan, peluang berempat kali berempat rumah kayak cetak. Dari cetak itu ada saraf kita mendengar, kita bisa bicara. Ini kesetujuannya cetak. Sehingga mon beda orang tak nganggu helm pas kecelakaan. Cetak kan membentur ke aspal. Derma kira-kira bisa ngomong kira-kira, bisa melak, bisa ngeding, bisa meker, mate. Kan mate ini. Kenapa? Karena ada benturan keras di kepala kita. Makanya harus dijaga ini kepala. Makanya kalau ada orang sudah pakai helm, sudah dijaga ini kepala, pas kecelakaan jatuh di aspal, kepalanya masih utuh karena beda helm mah. Tapi nyaman tangan ben soko kotong won, glindes ben tronton nih kan. Kira-kira ki Odi tak Odi? Oh, Odi kian. Kenapa? Karena kepalanya masih utuh, tak ditanang tak masalah, tak disoko tak masalah. Sepenting cedaka Odi, maka bisa abentai niki. Tapi sebaliknya mempacaran deki peleman dari pengajian. Beda orang yang disoko kena, tanangan kena, keng sobong cedaka, bengal nyapa kira-kira jadinya. Karena mereka coba penyaman niki. Makanya sholat kasih nikah dari pentingnya sholat, kepala dari semua ibadah. Halo, aman oni sepur lagi. Sepur nikah beda kereta, beda cetak lagi. Oni cetak ke sepur. Nyamanan apa? Lokomotif, betul. 100 untuk yang jawab. Lokomotif nikah adalah kepala daripada kereta. Belakangnya adalah kereta. Nah, boleh semangken, jalannya lempeng banget, masya Allah. Manabi dimin paling kun gerbong nikah beda 6, beda 5, beda 6, peto paling banyak pun. Semangken sampai 20 nikah. Eki bukan cetak nikah. Depak kasur be. Le cetak sebisa nyambi buntok sampai kostur baja nikah adalah cetak seodi. Umpama cetak kata odi, depak buntok. Kereta nih le cetak umpama tak odi, aler pek umpama. Napa beda pak kira-kira buntuan? Tak ada. Mangkana cetak kutu pak mak le bunton bisa terus depak tak depak lagi. Montro depak baca dengan cetak ke kutu cetak ke sepur bu, makin lah biar nih. Ya Allah, pikir ada maba ibu dia. Cetak ke sepur kutu pak mak le bunton gerbang nikah depak kasur be. Nikah pentingnya, masya Allah. Makanya nikah diberikan Nabi ini kan betapa pentingnya seperti itu. Itu yang ketiga, bahwa sholat merupakan ra'sul ibadah. Lalu yang keempat, sholat ini adalah merupakan awal dari ayat yang menerangkan tentang kebahagiaan seseorang. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahagialah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk. Lalu kata terus sakit nih kan,
walladzina fi sholatihim lisan fa'ilu walladzina fi hafidun seterusnya sampai di kisah terakhir walladzina hum li sholatihim daimun. Dan orang-orang yang sholatnya dilakukan dengan istiqamah, dengan mudawamah. Artinya apa? Orang yang bahagia kadinto ternyata diawali dengan sholat yang khusyuk dan diakhiri dengan sholat yang istiqamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan dari pentingnya sampai sebut kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Melana orang yang terus seneng kudu sholat. Anak kita kalau ingin sukses kudu sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat ini dari wajib. Orang yang lupa karena tedung, karena kelupaan, maka wajib diqadha. Bentak oleh bekel lagi sholat kadinto. Tahu saya bekel lagi, coba boleh sakit, Gus boleh tak bisa mancing maksudnya. Engki, montoju, ki bisa, itu toju baik, tak bisa toju, tur mereng, tedung mereng, serana sampai edeje, sokon sampai elao. Mareng pas menghadap kiblat, namanya itija dalam bahasa fikih kadinto. Tedung mereng, tak bisa temu butun pundak nih Gus. Tedung agentang. Serana sampai temor, sokor sampai bere, beri bental bekteki, pakai isyarah tangan ben kepala. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Oleh sah. Cak bisa nekun tekan. Tak bisa Gus ngangkat tangan, tak bisa. Seran kok tak bisa tekan. Bisa melak, bisa. Bila ajufan dengan kelopak mata, deket depan tak apa-apa. Allahu Akbar, Allah sami Allah, Allahu Akbar nggak nikah. Oke, kelopak matanya saja yang bergerak. Tak bisa melak pun Gus. Tapi ate lagi engak ben ate baik. Pekerjaan sholat mulai dari niat sampai salam dikerjakan dengan hati. Oleh baca bisa nikah. Pun tak engak Gus pendem. Jabita doa re beceng nikah. Artinya orang nikah selama ibadahnya apa wajib sholat. Lah ini kepada termaja dari wajib sholat kadinto sampai saya meninggalkan karena lupa harus diqadha. Maka tak oleh sholat kadinto kita tinggalkan iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kepada termujaki sehingga malam hari mangken inginnya Ki Hamadi bagaimana anak kita yang sudah hafal Al-Quran cek sampai hati lagi sholat siapapun kita ini karena menreng lemur kadinto utamanya ibu-ibu kadinto kadang namanya repot sekuni pun tak bojo ini Aladin kata tanggenah tak bojo repot mangkin tamoy padahal kun rakora tak bojo padahal kita nerima amplop tak nap kan kun sekejap baca gigi tidak tahu cek napa cek tinggal lagi para termojaki. Kemudian yang ketiga bahwa Sya'ban nikah adalah bulan yang juga istimewa. Kanjeng Nabi kadinto masya Allah dari senengah dari teronah beliau oleh Allah umurnya disampaikan sampai Ramadan nikah oleh dua dari Rejab dari bulan Rajab nikah sudah berdoa beliau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Gusti parangan keberkahan abdina Gusti. Napa berkah nikah? Ziyadatul hasanat. Tambahnya kebaikan itu namanya barakah. Ya Allah tambahin kebagusan abdina Gusti bulan Rajab. Tambahin kebagusan abdina Gusti di bulan Sya'ban. Ben pada Pak Umar abdina sampai bulan suci Ramadan. Nikah dua nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang tiga bulan itu adalah istimewa. Bahkan di bulan kanjeng Nabi juga sapana orang gempang semangat melaksanakan kebaikan di bulan Sya'ban, maka Allah akan mudahkan nanti melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka insyaallah jangan setuju hadir malam hari mangken. Enggi begitu mudah melangkahkan kaki kita dalam rangka menghormat Al-Quran, dalam rangka menghormat bulan suci Sya'ban. Insyaallah gempang deki ngelakuin ibadah selama bulan suci Ramadan. Allahumma nikah bertermujaki. Karena kanjeng Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah lima sumya Sya'ban. Ya Rasulullah anapa boleh semangkan kadinto mak karena bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Syu'batul iman, innal imana bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu punya 77 cabang.
a'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Sepaling rendah cabang iman adalah menghilangkan gangguan atau kotoran dari jalan. Melana mana Mekah kadinto tak oleh apa jeung tengah jalan, mau ngomongan tengah jalan, maca Al-Qur'an tengah jalan tak oleh. Tarik waktu bersih. Waktu tarik haqqahu. Berikan jalan itu haknya. Tidak boleh hanya jalan untuk dilalui orang yang sedang lewat. Tak oleh kebe apa jeung tak oleh kebe napa bae. Karena apa? Cabang iman sepaling rendah adalah menyingkirkan kotoran, gangguan dari jalan. Mon bade napa jalan toreh disingkirkan. Bade betoh, bade duri, bade kajuh, bade napa bae, nikah harus kita hilangkan. Itu cabang iman paling rendah. Nah, kembali kepada Sya'ban. Kenapa dikatakan Sya'ban? Maka beliau mengatakan li'anna fihi yatasya'abul khairat wal ibadat. Karena di bulan ini bercabang-cabang nilai kebaikan dan ibadah kepada Allah. Begitu banyak. Maka malam mangken agar acara kita sama Gus Hamad di Karinto bernilai ibadah, bernilai kebaikan, maka serangkaian kegiatannya diletakkan di bulan Sya'ban agar seluruh rangkaian acara Karinto Allah limpahkan di dalamnya banyak kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Lebih-lebih para hadirin mujaki, di bulan Sya'ban juga ada satu malam yang apabila kita di mana satu malam itu termasuk di antara 5 malam yang doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermak sepeh. Kik mereng, Bu. Terakhir kare 2 menit. Digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Khamsu da'awatin khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa apabila kita baca, apabila kita panjatkan di 5 malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam doa di dalam malam 5 malam itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa bae? Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab. Yang pertama awal bulan Rajab Lastarembon. Yang kedua Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Dan yang kelima kullu Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat. Nah, malam aremangken bulan aremangken kebetulan malam nisfu Sya'ban itu pas malam Jumat. Nisfu Sya'ban adalah malam yang mustajabah, ya, pas agending ben malam Jumat. Masya Allah, atompok nikah mustajabah nikah. Allahumma. Maka ini adalah peristiwa yang langka kadinta. Biasanya di TV malam Jumat, pas tak tepat malam-malam nisfu Sya'ban. Leses mangkan kadinta double nikah. Malam Jumat sebagai datang nikah. Dia pun kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besepe boleh. Lepain lah. Cerai panjenengan nikah. Dia pun kanjeng Nabi al-bakhil mandukil tu indahu wa lam yusalli alayya. Orang cerai jeria, orang cerai iki. Orang cerai nikah buri jeleng keluar jambe. Orang cerai jeria orang montang asma sebut pas tak jawab salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah orang cerai jaya pun. Orang cerai nikah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, semak ke neraka. Ayo cerai apa cerai? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia punya kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai boleh lepahin. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena semenit pun. Dia punya kajian Nabi dan toh, idza kanat Lailatul Nisfi min Sya'ban nada munadin minas sama. Ketika sudah datang malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, nada munadin minas sama, ada panggilan dari langit. Tentona Allah seadebu. Dharma. Hal min mustaghfirin fa'ufirulah. Apakah ada orang malam hari ini yang minta ampun sama aku? Maka akan aku ampuni dosanya. Allahumma. Nikah panggilan dari langit nikah. Tak kira mereng macam dengan. Boleh tak mereng kok. Kanjeng Nabi seadebu nikah iki.
benih hoak nih kan. Jadi mon pada malam mon datang apa nisfu Sya'ban karinto ada panggilan dari langit. Nada munadi minas sama hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampun malam hari ini? Akan aku ampuni dosanya. Allahumma. Yang kedua, wahal min sa'ilin fa'utiyahu. Apakah ada orang yang meminta? Tentu akan aku beri permintaannya. Allahumma. Macam kan minta napa bae mohon. Malam Jumat sebagai datang ki malam Sya'ban, pas malam Jumat, pas malam pertengahan bulan Sya'ban. Pabenya panjenengan ki. Di bapak-bapak minta putrana muka-muka parangan dadi anak-anak soleh solihah. Bisa bini boleh. Oh, punten. Oh, ya. Beli bola Bu. Wah, iya. Tak beli boleh jangan setong beta ngabi Bu ki. Panjenengan minta napa be terserah panjenengan iki. Nah, kan nika adalah malam yang mustajabah. Nah, itu terjadi di malam Jumat yang akan datang. Yang pertama, nisfu Sya'ban adalah malam mustajabah, dan yang kedua terjadi di malam Jumat yang juga malam mustajabah. Makanya jangan sampai berlalu, jangan sampai kelopain. Bemata normal malam kegiatan, bojo kok kelopain lepas enggak nikah. Enggak terus dicatetan dikit. Nggih. Catet di story-nya nanti Pak ya. Bisa. Malam Jumat sampai biasanya para guru mulai dimin nikah mon malam nisfu Sya'ban karinto ba'dal maghrib kita diajak untuk membaca surat Yasin teloka kalih. Sepertama nyon apa? Nyon lanjeng omor bisa kanggo kanggo apa boleh. Nah, iya. Lanjeng omor kanggo ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang paling bagus gini kan orang yang lanjeng omorah tapi tambah bagus akhlakkah, lebih bagus amal perbuatan. Nah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian ada orang yang panjang umur, amalnya juga baik. Nika minta pertama nyoon ke Allah supaya parangan umur lanjeng kanggo ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Umur sebarokah. Umur yang punya nilai banyak di hadapan Allah sehingga seperti umur yang panjang. Karena umur karinto pun beri ketentok na ini berdesa umur petong polo umur sebitek kanjeng Nabi karinto umur sebitek telo ini. Jadi mun beda saya hadir karinto umur sebitek 2 berarti boleh tahun ada berangkat. Saya umur sebitek telo deki mari pengajian mangkat. Nikah pada tamu jaki mari nikah pas doa nisfu Sya'ban. Mari nikah maca Yasin pole sekedua nyoon deka Allah pargen rizkeh sebaro kanggo napa kanggo samana ibadah deka Allah Subhanahu wa taala kanggo biayain putrana mak le bisa lulus sampai 30 juz mun semangken juz 30 tapi nanti anak-anak kita bercita-cita mudah-mudahan sampai bisa 30 juz. Allahumma. Karena pakai nikah orang yang hafal Al-Qur'an dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Yaitu di barisan terdepan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hamilul Quran, hamilur rayatillah. Orang yang hafal Al-Qur'an adalah orang yang membawa bendera Allah. Di pagi semua orang yang akan masuk surga dibariskan. Barisan terdepan adalah pembawa bendera, pembawa panji. Pasera adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Masya Allah luar biasa. Ini kan terjadi. Jadi kita mohon kepada Allah rezeki yang barakah, yang halal untuk bekal ibadah. Lalu doa boleh. Yang ketiga maca Yasin, doa mohon dekat Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari bala dan musibah. Allahumma. Nah, kenyon dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita banyak uang, tapi mon beda musibah kita nyaman ya nggih. Montora Alphard tapi mencet tiap 5 menit kan tak saya nih kah tas tebal butun peto tapi setuju nih kah makanya pesena binya soki rezeki nabinya barakah ben ejawaki dari musibah sekali dinta bertemu jaki mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita yang belajar madrasah Karinto di TP Karinto di Pondok Pesantren Karinto. Moga-moga setuju nah ibadatiyah putra-putri yang salihah. Allahumma.
karena keuntungan panjenengan nyabak putrana Esrageka Rahamati Kadinto, karena beliau juga pernah belajar di Madura di pondok pesantren di Ummul Qura, kemudian di Cirebon juga di ada seorang Habib, kemudian di Yaman pun juga beliau di Al-Ahqaf. Artinya ketika beliau panjenengan nikah putra kita belajar kepada beliau, yang sekaligus guru kita pun juga adalah guru beliau juga menjadi guru kita. Allahumma insyaallah kita dapat berkah dari para guru-guru dari Gus Hamad ya Allahumma amin. Juga Gus Rosikhi Thaqif dan semua para putra-putra almarhum Kiai Haji Zubaidi Mudakiri yang kesemuanya belajar kepada para masyayikh yang alim dan allamah. Anak-anak kita pun juga insyaallah dapat keberkahan ilmunya. Allahumma sekalian toh yang mungkin bisa kami sampaikan nyon seporah sesebung batasah manakala pada hal kon berkenan dari nafas atau batin kaula malam hari mangken. Dan selamat kepada anak-anak kami para wisudawan, baik wisudawan yang hafal juz 30 maupun wisudawan yang hafal sampai surat Ad-Duha. Ini semuanya adalah prestasi yang perlu kita hargai bersama. Sekalian toh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir, penutup sekaligus doa. Kepada Kiai Haji Mustafa Hilmi, waktu dan tempat kami haturkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa sultanik. اللهم صل على نور الأنوار وسر صلوات الله وافتح باب الأسر سيدنا ومولانا محمد المختار وأهل وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإدواله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا وفي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang Terima kasih.
الكريم